kembali lagi di channel Cara Bang Al. Pertama sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada kalian yang baru join di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat. Baik itu tutorial-tutorial dalam menjalankan suatu aplikasi atau Microsoft Excel, spreadsheet, Google Form, dan lain sebagainya ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat tabel daftar kehadiran ya, yang dimana itu otomatis terhitung jumlah hadir, sakit, izin, alpanya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatan tabel kehadiran. Pertama, di sini saya akan membuat judul daftar hadir, daftar kehadiran punya, data kehadiran. Lalu di sini kita kasih nomor, nama, jenis kelamin, kelas. Di sini ada pertemuan 1, kita kasih pertemuannya itu 10 saja ya, 10 pertemuan. Oke, di sini kita merge dulu. Ini kita merger juga. Ini sama. Yang ini juga sama. Oke. Lalu di sini ada keterangan. Di sini ada hadir, sakit, izin, apa. Oke, kita merger juga. Lalu kita rapihkan ya. Kita kasih bold. Oke, udah cukup ya. Kita kasih border. Nah, untuk nomor, ini kita juga sama. Merger dulu. Kita kasih bold. Nah, seperti ini ya. Untuk nomor cukup kecil saja ya. Untuk nama ini kayaknya biasanya cukup lebar ya. Untuk jenis kelamin kita tambah sedikit, kelas, dan untuk ini kita kasih ukurannya mungkin 4 cukup. Nah, yang ini kita kasih 6. Oke. Pertama, saya akan membuat dulu daftar nama siswa ya. Saya akan menggunakan nama siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya ya. Oke, kita kasih dulu. Saya mau satu kelasnya itu 20 siswa. Berarti dengan 60 siswa itu ada 3 kelas ya. Kelas A, B, C. Oke. Di sini kita kasih siswa. Nah, di sini sama dengan ini dan ini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini kita copy juga, lalu di sini kita paste. Nah, ini hapus saja ya. Nah, selanjutnya itu jenis kelamin, acak saja ya. Oke. Kita copy, paste. Nah, ini kelebihan nih. Kita hapus. Nah, untuk kelas, di kelas yang pertama itu kelas A, sebanyak 20 siswa, di sini kelas B, dan ketika siswa 41 itu berarti kelas C. Oke, kita Ctrl G, lalu kita spesial, pilih blank. Oke, lalu ketik sama dengan. Nah, klik yang di atasnya, tekan Ctrl lalu enter. Oke, udah ya. Kita rata tengah. Nah, untuk nomor absen itu pasti rekan-rekan ingin ketika perpindahan kelas ini ya dari A ke B, absennya itu kembali ke 1. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya itu kita ini hapus dulu. Nah, setelah angka 1 itu di bawahnya pakai rumus sama dengan jika itu ada kalau bahasa Indonesianya jika ya. Jika sel D8 sama dengan sel yang di atasnya, maka
ini yang ada 1 ini ya, ditambah 1. Apabila tidak, berarti kembali ke angka 1. Enter. Kita tinggal copy, lalu kita paste. Nah, jadi ketika perpindahan kelas, itu kembali ke angka 1. Nah, seperti ini. Mudah ya? Mudah. Oke, kita rapikan. Nah, selanjutnya di sini kita juga kasih border ya, biar manis. Nah, kita kasih border juga. Oke, udah ya. Ini kolom yang ini kosong saya sengaja itu untuk menulis tanggal ya, misalkan tanggal 12 bulan 8. Kita perkecil saja ya, dan gak usah bold. Nah, seperti ini. Terus di sininya 7 hari kemudian kan tanggal 19 bulan 8. Seperti ini, atau bisa aja tanggal 12 hanya angka misalkan ya, bebas lah itu gimana rekan-rekan enaknya. Ini ditujukan untuk tanggal ya. Nah, di sini rekan-rekan inginkan ketika mengabsen siswa ya, ketika di sini kita kasih keterangan H, ini ingin otomatis terhitung. Dan ketika di sini ada sakit, ada izin, lalu ada alfa, di sini hadir. Nah, ini ingin otomatis terekap gitu ya. Kita contoh saja di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bikin rumusnya di sini ya. Rumusnya itu adalah sama dengan count if ya, count if ranknya kita blok dulu dari sini sampai 10, lalu kita kunci dengan cara menekan F4, lalu titik koma, kriterianya itu petik 2 kali dulu ya. Itu ini untuk kolom kehadiran, hadir ya, berarti ini H. Nah, ini H, petik lagi lalu enter. Otomatis ya. Nah, kita tinggal copy saja nih. Ini copy dulu ke sini ya. Kita tinggal hapus ini keterangannya, yang ini jadi sakit, yang ini jadi izin, dan yang ini jadi alfa. Oke, kita juga blok, copy, lalu kita paste sampai paling bawah. Nah, biar lebih enak, kita rapikan juga. Nah, seperti ini. Jadi ketika di sini kita mengabsen lagi, misalkan dia itu alfa, otomatis yang di sini itu pasti akan bertambah, bukan 0 ya. Kita coba alfa. Nah, ini ada yang salah nih. Kenapa? Ini kan udah alfa ya. Oh, sorry kawan. Di sini yang harusnya dikuncinya itu jangan kanan kiri ya. Yang dikuncinya itu. Jadi kita rubah dulu. Nah, kita blok lalu F4 sekali. Kita coba ya. Ketika ini ditarik, 7. Oh, berarti salah nih. Ini yang harus dikuncinya itu mungkin seperti ini ya. Nah, ini udah benar ya. Jadi oke. Berarti yang ini pun sama. Kita copy dulu. Nggak usah lah ya. Kita langsung di sini aja F4 2 kali, enter. Ini juga F4 2 kali, enter. Lalu di sini juga F4 2 kali, enter. Lalu kita blok, copy, dan paste. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi ketika di sini dia itu sakit, otomatis jumlah sakitnya bukan 1 tapi jadi 2 ya. Kita tes, yang ini harus jadi 2 ya. Nah, jadi 2. Ketika di sini hadir, berarti di sini harus jadi angka 1 ya. Nah, seperti itu. Itu terekap otomatis ya, kawan-kawan. Tapi ada juga cara di mana kita malas nih harus ngetik H satu-satu ya. Berarti kan setiap ngabsen itu kita di sini
contoh ya, untuk pertemuan pertama itu siswa kelas A semuanya hadir. Ini seperti ini atau kita di copy ya seluruhnya. Nah, malas nih seperti ini, ada caranya. Caranya yaitu ketika kosong ya, ketika kosong isi apa tabelnya, berarti itu kita anggap hadir. Nah, kita ini hapus dulu ya. Jadi ketika ini kosong berarti dia dianggap hadir. Tapi ketika ini disakit, ini izin, ini alfa, kosong, 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 kosong. Nah, ketika yang kosong ini dianggapnya hadir nih. Nah, bisa aja. Tapi mungkin kekurangannya baru juga pertemuan 5, pertemuan 6 sampai 10 itu belum terlaksana, itu dianggapnya hadir. Nah, itu mungkin kekurangannya. Kalau misalkan kosong ya, tapi saya kasih caranya aja bagaimana bila cara supaya yang kosong ini dianggap hadir. Nah, count if ini kita kosong, enter. Nah, cukup gitu aja. Jadi tinggal dihapus aja keterangannya jadi kosong, maka itu akan dianggap hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. 6 hadir, sakitnya 1, izin 1, dan alfanya 2. Itu tergantung rekan-rekan ya, mau pakai cara yang mana. Apakah cara yang hadir ini seperti ini ya, atau seperti yang di atas ini. Ketika kosong dianggap hadir. Atau mau titik nih, misalkan dianggap hadir itu ketika titik. Nah, seperti ini ya. Kita bisa. Caranya apa? Kita ganti di sini. Tambah titik, enter. Nah, ketika ini titik, berarti itu dianggapnya hadir. Supaya lebih simpel lagi, kalau misalkan rekan-rekan pengen pakai tanda apa ya? Titik ini ya. Kita pakainya copy, lalu kita blok dulu nih semuanya ya. Blok dulu semuanya. Paste. Nah, ini ketika dia, jadi kita ngabsennya itu ketika siswanya itu nggak ada. Misalkan siswa 1 hadir, lewat. Siswa 10 hadir nggak, ternyata sakit, kita tinggal ganti sakit. Tuh. Jadi sakitnya di sini ya. Oh, ini rumusnya belum di copy ya. Kita tinggal, nah, tuh ini jumlah hadirnya 10, 10, 10, 10. Nanti misalkan pertemuan itu cuma sampai 5 pertemuan. Nah, yang ini kita tinggal hapus aja, kosongkan. Banyak cara untuk trik ya, trik yang bisa dilakukan untuk daftar hadir ini. Tergantung rekan-rekan maunya yang mana. Banyak, barusan saya udah memberikan banyak pilihan, opsi ya. Itu tinggal rekan-rekan saja yang menentukan mau pakai yang mana. Nah, kalau cara Bang Al itu yang seperti apa? Kalau saya sendiri itu lebih sukanya yang tadi awal ya. Kita Ctrl Z aja. Saya lebih sukanya yang seperti ini. Nah, jadi kelihatan tuh ini hadir ya. Nah, saya lebih suka seperti ini. Kalau saya triknya setiap mau melakukan absensi, kita seperti ini ya. Nah, saya selalu copy dulu nih di pertemuan 1. Ini copy dulu. Ini anggap kita belum ya, masih kosong nih. Nah, pertama kita ini 1 dulu ya, H. Kita copy, lalu kita paste ke seluruhnya. Nah, jadi ketika nanti saya mau mengajar, saya tinggal ganti aja. Misalkan siswa 15 ternyata yang nggak sekolah, izin. Udah, beres. Di sini jadi 0, hadirnya ini jadi 1. Saya lebih suka seperti ini. Nanti minggu selanjutnya mau ngajar, kita copy dulu di awal, di hari pertama tuh nih. Ini copy dulu ke bawah. Baru nanti ketika pengabsenan tinggal ditulis yang seperti ini. Terus Bang, saya pengen kelihatan nih mana yang sakit, mana yang izin, mana yang alfa. Bisa nggak? Oh, bisa. Ada kontras ya. Kita sini blok, kita rata tengah dulu. Kita di sini pakai conditional formatting. Nah, di sini kita highlight
ya. Pilih yang equal to. Bila mana dia itu sakit ya, berarti dia misalkan yellow ya. Oke. Terus kalau dia apa itu teh izin, misalkan biru hijau ya. Nah, hijau. Dan ketika dia alpha atau tanpa keterangan, dia merah. Jadi seperti ini, ketika dia alpha, jadi kelihatan mana yang alpha, mana yang sakit, mana yang hadir. Kalau hadir putih aja mungkin ya, karena kita coba dulu apakah ada pilihan lagi ya. Kita highlight equal to, di sini H ya, hadir itu misalkan custom format. Nah, di sini bisa nih custom formatnya itu fill ya. Yang kalau hadir itu misalkan kita pilih warna apa? Abu-abu misalkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ketika hadir abu-abu, ketika sakit apa itu berwarna yang lain. Nah, itu satu lagi di sini ya. Tadi ketika kita scroll ke bawah, judul itu hilang tuh. Itu kita kan susah ya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini nih. Pertemuan antara kolom kelas dengan baris yang ini. Nah, di sini nih. Kita pilih yang di sel E7. Klik dulu E7, lalu ke view, lalu ke freeze, dan pilih yang pertama. Jadi ketika kita scroll ke bawah, ini tetap stay di sini. Itu fungsinya ya untuk membekukan ya tampilan. Jadi kita nggak repot-repot kayak tadi kan, lihat dulu ke atas, lihat dulu ke atas. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Maaf bila banyak salah kata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena dengan itu merupakan apresiasi buat saya dan bisa membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial. Bagi rekan-rekan yang ingin dibuatkan tutorial, misalkan rekan-rekan melihat ada tugas atau ada video yang rekan-rekan itu pengen cara ngebuatnya tapi tidak ada tutorialnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan buatkan tutorialnya. Yang jelas jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.